Selamat datang kembali di Farhan Fact. Hari ini, dunia balap motor dibuat terdiam. Sebuah sejarah baru saja tertulis di aspal panas Thailand, di mana seorang remaja asal Indonesia bukan hanya sekadar membalap, tapi berhasil mengacak-acak mentalitas pabrikan raksasa Eropa. KTM, sang penguasa kelas Moto3, tertangkap kamera dalam kondisi panik luar biasa. Reputasi mereka yang sudah dibangun bertahun-tahun nyaris hancur berkeping-keping di tangan seorang rookie debutan yang memacu Honda Asia. Bagaimana bisa seorang pendatang baru bernama Veda Ega Pratama membuat tembok pertahanan oranye mereka terlihat rapuh? Mari kita bedah fakta-faktanya secara mendalam hanya di Farhan Fact. Ancaman nyata sang debutan Indonesia. Kehadiran Veda Ega Pratama di lintasan Chang International Circuit bukan sekadar pelengkap grid, melainkan sebuah anomali yang menggetarkan kemapanan kelas Moto3. Sebagai pembalap rookie yang memacu motor Honda Tim Asia, Veda tampil dengan keberanian yang melampaui usianya, langsung merangsek ke barisan depan sejak lampu start dipadamkan. Fenomena ini menciptakan gelombang kekhawatiran yang nyata di garasi tim-tim besar, terutama KTM yang selama ini mendominasi kasta ringan balap motor dunia. Mereka melihat seorang remaja dari Indonesia mampu mengimbangi kecepatan mesin pabrikan mereka hanya dengan modal bakat alami dan mentalitas petarung yang dingin. Tekanan psikologis mulai menjalar ketika Veda terbukti bukan hanya cepat dalam satu putaran, tetapi juga sangat konsisten menjaga ritme balap yang sangat kompetitif di tengah kepungan para veteran. Pertaruhan reputasi pabrikan raksasa. Bagi kubu KTM, membiarkan seorang pendatang baru dengan motor tim satelit pengembangan seperti Honda Asia finish di depan pembalap utama mereka adalah skenario terburuk yang bisa terjadi. Secara hierarki balapan, KTM telah menginvestasikan sumber daya yang masif untuk mempertahankan status sebagai penguasa kelas Moto3, sehingga kekalahan dari seorang rookie akan dianggap sebagai tamparan keras bagi departemen balap mereka. Reputasi motor oranye yang dikenal sebagai paket paling lengkap dan matang di grid terancam runtuh jika Veda berhasil menembus podium di laga debutnya. Para petinggi tim di pit wall mulai menyadari bahwa duel ini bukan lagi sekadar perebutan poin klasemen biasa, melainkan sebuah upaya penyelidikan harga diri pabrikan yang tidak boleh tercoreng oleh sensasi seorang pembalap muda yang baru saja naik kelas dari ajang Asia Talent Cup. Taktik tembok oranye di lintasan Buriram. Menyadari ancaman Veda yang semakin liar, duo pembalap KTM mulai menjalankan instruksi taktis yang terlihat sangat terkoordinasi untuk meredam laju sang pembalap Indonesia. Mereka membentuk formasi yang menyerupai tembok oranye di sektor-sektor krusial, mencoba menutup setiap celah yang mungkin digunakan Veda untuk melakukan manuver menyalip. Strategi ini melibatkan pergantian posisi slipstream yang sangat rapat di trek lurus panjang, guna memastikan Veda tetap terkunci dalam turbulensi udara di belakang mereka. Gerakan defensif ini menunjukkan betapa KTM sangat memperhitungkan kapasitas Veda sebagai ancaman serius. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai pembalap pelengkap, melainkan sebagai target utama yang harus dibendung dengan segala cara agar tidak merusak struktur posisi yang telah mereka bangun sejak sesi kualifikasi dimulai. Kejeniusan Veda membelah pertahanan lawan. Di tengah tekanan hebat dari dua pembalap pabrikan yang berpengalaman, Veda Ega Pratama menunjukkan kecerdasan taktis yang jarang dimiliki oleh seorang pemula di laga debutnya. Alih-alih terpancing emosi dan melakukan kesalahan fatal, ia justru menunggu dengan sabar sambil terus mempelajari pola pertahanan lawan di setiap tikungan sempit sirkuit Buriram. Pada satu momen krusial yang membuat seluruh penonton di tribun berdiri, Veda berhasil menemukan celah mikro di sisi dalam tikungan tajam dan melakukan manuver late braking yang sangat presisi. Keberaniannya menyodok masuk di antara dua motor KTM tersebut menjadi bukti bahwa ia memiliki visi balap yang sangat tajam. Manuver bersih namun agresif itu seketika meruntuhkan skema pertahanan lawan dan memaksa para pembalap KTM untuk bekerja lebih keras demi menjaga gengsi mereka yang mulai goyah. Ketegangan memuncak di pit wall KTM. Suasana di dalam garasi KTM berubah menjadi sangat tegang ketika monitor pemantau menunjukkan Veda terus menempel ketat dan bahkan sempat melewati pembalap mereka. Kamera internasional berulang kali menangkap ekspresi serius dari manajemen tim yang terus berkomunikasi intens melalui radio dan papan pit kepada para pembalapnya di lintasan. Ketakutan akan tajuk berita utama yang menyebut debutan Honda Asia permalukan KTM menjadi momok yang menghantui setiap detik jalannya perlombaan di Thailand tersebut. Mereka sangat sadar bahwa jika Veda berhasil naik podium, sementara pembalap mereka tertahan di belakang, maka nilai pemasaran dan wibawa teknis mesin mereka akan dipertanyakan oleh publik. Setiap pergerakan Veda di layar dianggap sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas mental tim yang sedang berjuang mempertahankan dominasi mereka. Duel teknikal di sektor sempit. Pertarungan mencapai puncaknya di sektor 2 dan 3 yang menuntut stabilitas motor dan keberanian pembalap dalam mengambil resiko di titik pengereman terakhir.
Disinilah Veda menunjukkan bahwa motor Honda Asia miliknya mampu bersaing secara mekanis jika dikendarai dengan teknik yang tepat, mematahkan anggapan bahwa mesin tersebut tertinggal jauh. Ia mampu mempertahankan racing line yang sangat rapi, meskipun terus ditekan oleh pembalap KTM yang mencoba menutup ruang geraknya secara agresif saat masuk ke tikungan. Stabilitas motor Veda saat akselerasi keluar tikungan panjang menjadi kunci utama yang membuatnya sulit dijauhkan dari rombongan terdepan. Duel teknikal ini menjadi bukti sahih bahwa Veda memiliki sensitivitas tinggi terhadap performa motornya, memungkinkannya untuk mengeksploitasi setiap tenaga mesin guna melawan balik gempuran lawan. Kedewasaan mental di bawah tekanan. Hal yang paling mengesankan dari penampilan Veda adalah kedewasaan mentalnya yang seolah tidak terpengaruh oleh nama besar tim lawan maupun agresivitas di lintasan. Meskipun dikeroyok oleh strategi tim lawan yang mencoba memperlambat temponya di sektor teknikal, ia tetap tenang dan tidak melakukan manuver sembrono yang bisa merugikan poin debutnya. Veda menunjukkan pemahaman mendalam tentang manajemen ban dan penggunaan tenaga motor di lap-lap akhir, sebuah kualitas yang biasanya baru didapatkan setelah beberapa musim balapan. Keteguhan hatinya untuk tetap berada di grup depan tanpa melakukan kesalahan tunggal adalah pesan kuat bagi seluruh peserta Moto3 bahwa Indonesia telah melahirkan seorang petarung sejati. Ia tidak hanya balapan dengan kecepatan, tetapi juga dengan kecerdasan yang membuat para rivalnya harus berpikir ulang jika ingin meremehkannya. Deklarasi kekuatan baru Honda Asia. Hasil akhir di posisi kelima memang tidak menempatkan Veda di podium tertinggi, namun dampak psikologis yang dihasilkan jauh lebih besar dari sekadar trofi di tangan. Keberhasilannya finish di zona poin elit pada balapan pertamanya adalah deklarasi bahwa Honda Tim Asia kini memiliki ujung tombak yang mampu menghancurkan hegemoni pabrikan Eropa. Veda telah membuktikan bahwa dengan paket motor yang selama ini dianggap sebagai motor pengembangan, ia bisa bertarung 1 lawan 1 dengan mesin-mesin tercepat di grid Moto3. Pencapaian ini memberikan suntikan motivasi luar biasa bagi tim, dan sekaligus menjadi sinyal bahaya bagi para pesaing lainnya. Honda Asia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Mereka kini memiliki aset berharga yang siap mengubah peta persaingan klasemen sepanjang musim berlangsung melalui performa yang konsisten. Sorotan dunia dan gravitasi balapan. Sepanjang jalannya perlombaan, fokus siaran televisi dan komentar para ahli balap internasional terus tertuju pada aksi heroik Veda Ega Pratama yang dianggap sebagai pusat gravitasi balapan. Nama Indonesia menggema di kancah global seiring dengan pujian yang mengalir atas teknik berkendaranya yang dinilai sangat clean namun mematikan dalam duel jarak dekat. Para komentator berkali-kali menyoroti bagaimana seorang pembalap muda dari Asia bisa langsung nyetel dengan atmosfer kompetisi kelas dunia tanpa melalui proses adaptasi yang lama. Sorotan ini secara tidak langsung meningkatkan nilai tawar Veda di mata sponsor dan tim-tim besar lainnya di masa depan. Ia telah berhasil mencuri perhatian dunia dan menempatkan dirinya sebagai kandidat terkuat untuk gelar Rookie of the Year, sebuah prestasi yang akan sangat membanggakan bagi sejarah balap motor tanah air. Awal dari era baru di Moto3. Penampilan luar biasa di Thailand ini hanyalah babak pembuka dari perjalanan panjang Veda Ega Pratama di panggung dunia yang penuh dengan tantangan dan intrik. Dengan mengamankan 11 poin penting di laga perdana, ia telah membangun fondasi yang sangat kuat untuk menghadapi seri-seri berikutnya di sirkuit yang berbeda-beda karakternya. Dunia kini menunggu, apakah konsistensi ini akan terus berlanjut dan mampu mengguncang dominasi KTM secara permanen di sisa musim kompetisi tahun ini? Satu hal yang pasti, para raksasa balap kini mulai menoleh dengan penuh kewaspadaan terhadap talenta hebat dari Indonesia ini. Veda bukan lagi sekadar nama baru di daftar peserta, melainkan ancaman nyata yang siap memberikan kejutan demi kejutan di setiap lintasan, membawa harapan besar bagi jutaan penggemar balap motor di Indonesia yang merindukan pahlawan di podium dunia. Finish di posisi kelima mungkin hanya angka di atas kertas, tapi bagi KTM ini adalah alarm bahaya yang akan terus terngiang di telinga mereka sepanjang musim. Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa bakat besar Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata di panggung dunia. Lalu, mampukah Veda konsisten menghancurkan dominasi para raksasa di seri-seri berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan ulasan tajam lainnya seputar prestasi anak bangsa di kancah internasional. Saya Farhan, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Farhan Fact. Sampai jumpa di lintasan berikutnya.